Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan datang kepada Tuhan dalam hadiratnya Tuhan, sebab hanya hadiratnya sajalah yang berhiaskan dengan kekudusan, dan seluruh bumi, seluruh surga mau menyembah Tuhan. Kita mau datang, kita mau tersungkur di hadapannya, sebab dialah Tuhan Allah yang kudus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, dialah nama yang terindah, sebab dari awal bumi ini diciptakan hanya satu nama yang terhebat, yang termulia, hanya dialah nama Tuhan. Dia yang menciptakan kita berdasarkan kasih-Nya, hanya satu nama yang terhebat. The name of Jesus
silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you arise to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! Powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing compares again. Powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Benar Tuhan, sebab hanya Engkaulah satu nama yang termulia, terkuat dan terhebat. Hanya Engkaulah nama di atas nama. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, sebab hanya nama-Mu lah yang layak untuk ditinggikan, sebab hanya nama-Mu lah yang layak untuk disembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu baik pada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan hati kami mau berikan seluruh jiwa dan raga kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita masih memujikan nama Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang sangat baik bagi kita. Pengampunannya sekarang dan selamanya, bahkan sampai seterusnya, tidak pernah berkesudahan. Dari generasi ke generasi, dari setiap bangsa, setiap suku, setiap pulau, Dialah Tuhan Allah yang baik. You are good all the time, and all the time you are good. Forever.
time, all the time. You are, katakan, you are good, all the time, all the time. You are good, sing, you are good, all the time, and all the time. You are good, Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Sekali lagi. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Lord, you are good, and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Biar kita mau memberikan seluruh hidup kita, biarkan Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita mau berserah di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang kendali bagi hidup kita. Kita mau rindu selalu untuk mencari kebenaran Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi karena roh Tuhan yang ada dalam kita. Kita mau angkat pujian. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau cari kebenaran Tuhan, sebab dialah Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Yesus kau yang ku pegang teguh. Katakan ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kaum Kristiani yang pada hari ini diberkati Tuhan, bahkan kita yang tetap senantiasa dipelihara oleh karena kekuatan Tuhan, maka daripada itu patutlah kita mengucap syukur atas setiap keadaan yang terjadi dan yang sedang kita alami, semuanya ada dalam rancangan dan pimpinan serta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kembali pada minggu pagi hari ini, lewat ibadah, melalui media online ini juga, saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian, baik yang ada di rumah, atau yang ada di tempat-tempat lain, sedang ada dalam perjalanan, atau yang memang khusus hari ini mengambil bagian dalam siaran ini, tayangan ini. Saya percaya saudara sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima berkat Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Allah, saya boleh mengajak kita sekalian berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan, kesempatan yang Tuhan telah berikan, agar kami tetap senantiasa terhubung, terkoneksi dengan surga, yaitu kami boleh menerima bagian-bagian harta yang kekal, kebenaran firman Allah. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan untuk menerima ini semuanya dengan penuh hati yang bersyukur dan hati yang melimpah dengan apa yang kebaikan daripada Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus, Engkau yang menguasai, bahkan Tuhan yang memimpin ibadah ini. Dalam nama Yesus, kami boleh menyambut dan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sehubungan dengan minggu pertama pada bulan Desember atau akhir tahun ini, tanpa terasa kita sudah menginjak bulan yang ke-12. Maka daripada itulah patutlah kita mengucap syukur dan kita boleh melihat semuanya adalah merupakan karya Allah di dalam hidup saudara dan saya. Kita hidup dalam kekuatan dan kuasa yang daripada Roh Tuhan sendiri. Mari, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kuasa Darah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berbicara soal kuasa. Mengapa demikian pentingnya? Karena manusia sudah kehilangan kuasa. Ya. Manusia sudah kehilangan kuasa. Bagaimana kalau kita boleh perhatikan di dalam Alkitab kita, khususnya kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai 28 di sana, bagaimana ketika Allah mengatakan marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya, kemudian Allah membuat atau menjadikan manusia itu serupa dengan gambarannya. Dijadikannya laki-laki dan perempuan. Ayat 28 kemudian Allah memberkati mereka. Lihat, Allah memberkati mereka. Bahkan mengatakan supaya mereka memenuhi bumi dan menaklukkannya dan berkuasa. Wow, ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Allah mengatakan taklukkanlah bumi dan berkuasalah. Artinya Allah telah mendelegasikan, Allah telah melimpahkan kuasanya atas bumi ini, pengelolaan dunia ini kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, maka daripada itulah kita boleh ingat betapa manusia itu dijadikan oleh Allah merupakan sebuah ciptaan Allah yang mulia. Bukan sekedar mulia, namun juga diberikan hak, diberikan kuasa untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi ini. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang, baik yang melata, semuanya diberikan kuasa oleh manusia. Tetapi ingat satu perkara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa itu hilang. Kuasa itu telah dicuri, telah diserahkan kepada iblis. Oleh karena manusia telah berbuat dosa. Dosa inilah yang membuat kuasa atas diri manusia untuk menaklukkan dan mengelola daripada bumi dan dunia ini. Itu telah hilang dan jatuh ke tangan iblis. Wow. Sehingga dalam Roma pasal 3 ayat 23 jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, maka telah hilang kemuliaan Allah.
Setiap semua manusia telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah, hilang kuasa Allah, hilang gambar dan rupa Allah, hilang karakter Allah dalam diri manusia. Sehingga manusia tidak lagi berkuasa atas hidup ini. Manusia tidak lagi bisa mengelola dengan baik kehidupan dunia ini. Bahkan kecenderungannya mengarah kerusakan. Kemudian tidak heran lagi timbul berbagai-bagai masalah, timbul berbagai-bagai permusuhan atas makhluk-makhluk dalam dunia ini. Wow. Nah, maka daripada itulah, kalau kita boleh memperhatikan, ketika manusia kehilangan kuasa, maka manusia itu bukan lagi suatu makhluk yang berkuasa atas bumi ini. Manusia telah menjadi pecundang dan dipecundangi oleh kuasa iblis yang telah merampas, yang telah merebut kuasa itu dari dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia telah berbuat dosa. Dosa inilah yang menjadikan manusia kehilangan daripada kuasa itu sendiri. Maka daripada itu kita perlu untuk kembali kepada kuasa tersebut. Jalan satu-satunya. Mari kita baca dasar firman Allah. Surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sepanjang lintasan daripada kehidupan dunia ini dari awal, yang dicatat dari mulai kitab Kejadian, kalau boleh kita memperhatikan di sana, semuanya terjadi peristiwa-peristiwa darah. Dari mulai ketika Habel dibunuh oleh kakaknya yang bernama Kain, ada pertumpahan darah. Nah, terus dalam zaman Nuh juga demikian, ada korban-korban yang harus ditampilkan, yang harus disajikan di dalam mesbah bakaran. Dari mulai Nuh, terus Abraham, terus dan terus. Semuanya berbicara tentang korban. Tentu di sana ada darah. Nah, inilah yang saya maksudkan pada pagi hari ini. Bagaimana untuk menyelesaikan hutang daripada dosa ini. Bukan oleh karena perbuatan baik. Bukan oleh karena ikhtiar usaha manusia. Kebaikan-kebaikan manusia. Sehingga dia bisa mengembalikan kuasa itu. Tidak. Tapi hanya satu yang harus kita perhatikan. Harus ada korban. Korban darah. Maka daripada itulah, dosa inilah yang menjadi sebuah pangkal perpisahan atau yang memisahkan antara Allah dengan manusia, sehingga manusia sekali lagi kehilangan kuasa. Manusia kehilangan kuasa. Manusia dipecundangi oleh dunia ini. Manusia sudah jadi objek, jadi pelengkap penderita atas tingkah pola iblis yang mengacak-acak dunia ini. Dia begitu banyak menyebarkan daripada berbagai-bagai siasat-siasat yang menghancurkan dan merusak kehidupan. Bukan hanya itu saja, tingkat permusuhan, kebencian, perpecahan dan sebagainya akan terjadi dan terus terjadi. Gejolak-gejolak ekonomi, sosial dalam dunia ini semuanya karena ulah kuasa kegelapan yang telah menguasai daripada dunia ini. Termasuk di dalamnya saya mau katakan sekali lagi, sebaran daripada virus COVID-19. Ini juga merupakan salah satu bentuk intervensi kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mempecundangi manusia. Lihat, tidak ada seorang manusia pun di dalam dunia ini yang kebal terhadap virus COVID. Dari mulai tingkat strata yang paling rendah rakyat biasa, sampai kepada tingkat yang tertinggi raja-raja, para penguasa pemimpin, semuanya tidak ada yang luput daripada terdampak atau terpapar daripada virus COVID ini. Ini menjadi momok yang besar dalam tahun 2020 ini, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Semuanya bisa menjadi lumpuh, semuanya menjadi berubah, semuanya menjadi sebuah keadaan yang serba darurat dan serba tidak mengalami perubahan inilah. Maka daripada itu marilah kita sebagai orang percaya, kita boleh belajar menganalisa, boleh belajar merenungkan akan setiap perubahan demi perubahan dalam kehidupan ini. Namun saudara dan saya bukan saudara yang mau melakukan perubahan ini,
Tetapi saudara dan saya, manusia pada umumnya adalah korban daripada perubahan itu sendiri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tidak demikian halnya rencana Allah dan maksud Allah dalam hidup manusia. Justru tadi saya ulang di depan bagaimana Allah telah memberikan kuasa. Harusnya manusia yang mengendalikan. Tetapi sekarang manusia dikendalikan. Bahkan terlebih di bawah cengkeraman daripada kuasa dosa itu sendiri. Dosalah yang memisahkan. Dosalah yang menceraikan. Dosalah yang menjadikan kita terpisah dengan hadirat Allah. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Yesaya 59:1-2 mengatakan demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan, atau telinganya tidak tumpul untuk mendengar, tetapi kesalahan atau dosa lah yang telah memisahkan saudara kita daripada Tuhan, yaitu dosa-dosamu. Maka ia menyembunyikan wajahnya daripadamu sehingga tidak mendengar. Lihat, jadi persoalannya bukan Allah tidak mau mendengar, bukan Allah tidak bisa menolong, bukan Allah tidak bisa turun tangan, tetapi ada sebuah sekat yang kuat, itu dosa dan dosa. Ini yang harus menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Bagaimana dosa telah mencengkeram, dosa telah menguasai kehidupan dunia ini dan memporak-porandakan semua. Sekali lagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bukan ini yang Tuhan maksudkan, Tuhan inginkan bagi saudara. Mari, namun kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Lihat, karena Kristus Yesus sudah membuka tabir, sudah membuka jalan, yaitu hanya melalui dirinya, ya, hanya melalui dirinya yang telah membawa korban darah anak domba yang sejati, yang telah masuk ke dalam ruang kudus sekali untuk selamanya. Itulah kunci utama. Itulah solusi yang paling tepat yang Allah berikan. Sehingga di dalamnya saudara dan saya, engkau boleh memiliki, yaitu direhabilitasi, dikembalikan harkat martabat kuasa Allah. Hanya lewat satu proses, lewat satu peristiwa, korban Yesus Kristus. Dikatakan tadi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas sekali surat Ibrani mencatat, tanpa pengampunan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hanya melalui sebuah penumpahan darah. Sudah berulang-ulang penumpahan darah terjadi, darah hewan, kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi tetap manusia terus hidup dalam dosa dan kelemahan. Dan satu perkara yang telah Allah lakukan, lewat korban domba Allah yang sejati, itulah yang menjadi solusi yang sempurna bagi penyelesaian dosa manusia. Maka daripada itulah pagi hari ini, saya ingin menggugah kembali, ingin mengingatkan kita kembali, betapa kuasa darah Yesus Kristus itulah yang merupakan penyelesai segala sesuatu yang ada terjadi di dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, hanya satu, dosa harus dihilangkan. Dosa harus diselesaikan, dosa harus dilenyapkan. Itu solusinya. Selama masih ada dosa, selama hidup kita masih mengandung dosa, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak berdaya, tidak memiliki kuasa. Sekali lagi, hidup di dalam bayang-bayang cengkeraman, intimidasi daripada kuasa kegelapan. Tetapi satu perkara, sekali lagi, dosa harus dihilangkan, dosa harus dilenyapkan, ya. Maka daripada itulah kita penting dan perlu menemukan akan hal ini. Dosa harus dilenyapkan. Hanya satu-satunya, darah Yesus Kristus itulah
yang mampu melenyapkan, yang mampu mentahirkan segala dosa-dosa isi bumi ini. Surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-26. Surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-26. Saya mau kutip bacaan ini juga untuk menjadi penguat bagi kita. Yang mengatakan demikian, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, lihat, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapus dosa oleh korbannya. Sekali saja, satu kali Yesus hanya mati. Untuk apa? Menghapus dosa. Oleh apa? Oleh korbannya. Oleh penyerahan dirinya kepada maut. Dia rela disiksa. Dia rela menderita. Dia rela naik ke atas salib. Bahkan ia rela mencucurkan darahnya. Hanya untuk menyelesaikan hutang dosa. Hanya untuk menyelesaikan, melenyapkan dosa dari dalam dunia ini. Ini kuncinya. Satu kali Yesus masuk. Korban Yesus. Tanpa korban darah tidak ada penyelesaian. Korban materi, korban segala hal tidak menyelesaikan. Tapi hanya satu perkara. Korban Yesus Kristus. Bukan korban domba. Tiap tahun orang berkorban. Seperti bangsa Israel, setiap hari mereka harus membawa korban. Korban pagi dan korban petang. Anak domba harus disembelih. Tapi itu sekali lagi tidak menyelesaikan, melenyapkan dosa. Tapi ini satu perkara. Ingat baik-baik. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Korbannya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang tergantikan dalam konsep ini. Maka daripada itu firman Tuhan boleh mengingatkan sekali lagi bagi kita sekalian. Tidak akan pernah kita memiliki kuasa. Tidak akan kita bisa mengembalikan kuasa itu tanpa kita mengalami perubahan dalam hidup ini. Kecuali hanya oleh darah Yesus yang akan membersihkan, mentahirkan, bahkan yang akan menyucikan hidup saudara dan saya atas cengkeraman daripada dosa. Yang berikutnya perlu kita perhatikan. Kalau tadi saya katakan dosa harus dihilangkan, dosa harus dilenyapkan. Yang kedua, bagaimana kekristenan tanpa darah? Kekristenan tidak akan bisa lepas dengan darah. Karena memang inilah merupakan sumber kekuatan, sumber kuasa yang dimana Allah telah delegasikan kepada manusia. Hanya sedikit orang mungkin yang artinya mengkonsentrasikan, yang memahami, bahkan yang mengimani akan hal ini. Selebihnya seringkali kita terbawa oleh berbagai pengajaran, terbawa oleh berbagai informasi-informasi yang berasal dari mimbar-mimbar gereja sekalipun. Bagaimana memang hanya oleh karena kemurahan Allah, atau kebaikan Tuhan, tetapi tidak mengungkap lebih dalam lagi akan hakikat yang sejati yang sebenarnya, yaitu korban darah Yesus Kristus. Sehingga kekristenan itu menjadi lumpuh. Kekristenan hanya sebuah identitas. Kekristenan hanya sebuah kumpulan orang yang beribadah. Ya, dengan gegap gempita, dengan kemewahan, dengan perlengkapan. Memang ada pujian penyembahan yang luar biasa, baik. Tetapi apakah di sana menempatkan, sekali lagi, korban Kristus Yesus di atas mezbah yang kudus menjadi sebuah persembahan yang utama? Wow, seringkali banyak orang mencuri kemuliaan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin, para hamba-hamba Tuhan lupa. Dia mencuri kemuliaan Allah. Seolah-olah dia yang tampil dengan kekuatan dan kemampuan pribadi.
Tidak. Tetapi pada hakikatnya kita hanya hamba yang daripada Dia. Tanpa Dia, saudara dan saya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya pecundang karena dosa itu sendiri. Maka daripada itulah, jangan pernah kita melewatkan akan hal ini. Bahwa kekristenan itu identik dengan darah, identik dengan korban. Karena firman Allah sudah mengingatkan bagi kita sekalian, hanya oleh kuasa darah daripada Kristus Yesus yang telah menyucikan, membebaskan kita sekalian daripada setiap cengkeraman dosa, dosa, dan dosa. Ini harus menjadi sebuah solusi yang tidak boleh tergoyahkan. Jangan ditutupi dengan euforia atau dengan sesuatu hal-hal yang kemewahan. Seolah-olah kekristenan merupakan sebuah keadaan yang memang merupakan bagian kegembiraan, ekspresi kemeriahan, boleh-boleh saja. Tetapi harus lahir dari sebuah ketulusan oleh karena penebusan daripada karya Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kekristenan tidak bisa lepas dari yang namanya korban itu darah. Tanpa darah, ya, apakah firman Tuhan yang katakan tentang korban darah ini? Selanjutnya, kita boleh mengingat, apakah yang lebih dalamnya lagi? Yang firman Allah mau katakan kepada kita hari ini, tentang darah itu sendiri. Wah, Tuhan mau supaya saudara dan saya makin mengerti, sehingga kita tidak dikecohkan, atau kita tidak disesatkan oleh berbagai pengajaran. Jangan ditukar pengajaran ini. Korban darah Yesus Kristus. Ya, darah Yesus Kristus memiliki kuasa untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, darah Yesus Kristus sajalah yang memiliki kuasa untuk menyelesaikan setiap dosa-dosa manusia. Tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif dan pilihan lain. Hanya oleh darah Yesus Kristus. Ini harus kita camkan. Jangan kita terkecoh artinya dibujuk rayu lagi oleh iblis dengan berbagai-bagai intrik-intrik siasat yang begitu licik. Tapi kita mesti kembali kepada pengajaran dasar ini. Mempertahankan kekudusan. Menjaga nilai-nilai kekudusan dalam diri kita masing-masing. Karena saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Jadi statement yang pertama yang harus kita imani dengan sungguh-sungguh, bahwa darah Yesus Kristus itu memiliki kuasa. Memiliki kuasa, jangan ragu-ragu. Memiliki kuasa untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita baca firman Tuhan. Surat Roma. Iya, pasal 3. Surat Roma pasal 3 ayat 26. Saya mulai kutip bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, maaf 22, dari 22 saja. Yaitu kebenaran firman Allah. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya kita bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Lihat, jelas sekali firman Allah menegaskan bagi kita, dalam darahnya menjadi pendamaian, diperdamaikan dengan Allah dalam iman percaya di dalam darah Yesus Kristus. Jelas sekali ini jalan pendamaian. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jadi betapa hebatnya kuasa darah Yesus.
Betapa dahsyatnya kuasa darah Yesus. Kita tidak perlu tahu prosesnya. Bagaimana proses darah Yesus menyelesaikan daripada setiap pelanggaran dan dosa manusia. Tidak perlu. Yang patut untuk kita lakukan, percaya. Firman Allah mengatakan tadi, ya, supaya yang percaya beriman kepadanya, serta semua orang yang percaya. Ini semuanya adalah bagian Allah yang mengerjakan. Bagian kita percaya dengan sungguh-sungguh. Hanya inilah satu-satunya jalan untuk pengampunan, penyelesaian dosa saya dan saudara sekalian. Darah Yesus Kristus. Wow. Karena memang tidak ada alternatif yang lain. Hampir semuanya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara kekasih dalam Tuhan. Betapa hebat dan dahsyat darah Yesus. Kalau boleh kita ingat, pada hari-hari ini, terakhir tahun-tahun ini kita melihat bagaimana begitu banyak orang yang menjadi korban, yang meninggal oleh karena virus COVID ini. Belum ada vaksin. Baru janji-janji tahun ini, akhir tahun ini akan datang. Mudah-mudahan itu janji manusia. Jangan kita terlalu berharap percaya penuh. Sekalipun mungkin pemimpin negara, saya mau katakan, bukan kita tidak mempercayai pemimpin, tidak. Tapi yang kita pegang adalah janji Tuhan dalam hal ini. Maka penting sekali bagi saudara dan saya mengambil sikap hal yang demikian. Sehingga hati kita boleh mengalami ketenangan, rasa damai, tidak terintimidasi dengan hal-hal yang menakutkan, mencemaskan. Selagi belum ada daripada vaksin, kalau boleh saya mendengar kesaksian dari orang-orang yang telah dipulihkan, disembuhkan, bahkan dari medis juga mengatakan ada sebuah cara yang ampuh untuk menyembuhkan daripada virus COVID ini. Yaitu dengan menyuntikkan, dengan mentransfusi plasma darah. Ya. Saya bertanya kepada anak menantu saya, dokter. Ya Pak, katanya. Ketika kita donor, ketika seseorang sudah pernah terpapar, kemudian dia sembuh, dalam dirinya itu akan terbentuk ya, kekebalan tubuh, imunnya terbangun. Nah, ketika sudah terbentuk imun dalam diri seseorang yang pernah sembuh, maka darahnya diambil, didonorkan, kemudian diurai, dipisah, ya, darah merahnya dipisah, semuanya dikeluarkan, darah putih, darah merah dikeluarkan, hanya yang diambil plasma darah. Plasma darah. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Karena belum pernah lihat plasma darah. Tapi saya percaya ini adalah merupakan sesuatu yang penting di dalam kandungan darah itu, plasma. Dan plasma itu kemudian diberikan, ya mungkin vitamin atau apapun juga, kemudian disuntikan kepada orang yang sedang mengalami sakit tadi. Dan itu akan sangat-sangat berfaedah. Sangat berfaedah. Sembuh. Memang mungkin mahal biayanya. Tapi ingat, plasma darah. Orang yang memiliki kekebalan daripada tubuh. Plasma darah orang yang kebal, sudah terbentuk imun oleh karena dia sudah bisa menolak daripada virus COVID tersebut. Sekarang kalau saya sandingkan, ada satu pribadi yang sejati, yang tidak tercemar oleh dosa. Sekalipun dia manusia, ada bersama-sama tinggal dalam dunia ini. Tapi dia adalah satu-satunya pribadi yang tidak tercemar oleh dosa. Ketika plasma darahnya terurai, ketika plasma darahnya tercurah, mulai dari kepala yang bermahkota duri,
tangan yang berlobang paku, kaki yang berlobang paku, lambung yang terluka ditusuk oleh karena tombak, serta berbagai-bagai luka-luka di badan oleh karena cemeti cambuk daripada para serdadu-serdadu Romawi yang begitu bengis dan kejam. Maka di sanalah mengalir bilur-bilur Yesus. Plasma-plasma daripada Yesus. Itulah yang menyembuhkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, ini kita mulai pegang erat-erat. Bukankah firman Allah mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya saudara rasa menjadi tahir. Ditahirkan dosa. Itulah plasma darah daripada Yesus Kristus. Yang ditransfusikan. Yang diinjeksikan ke dalam setiap tubuh-tubuh rohani orang-orang percaya. Saudara dan saya. Hari ini, kalau saudara sakit, kalau saudara terpapar oleh karena dosa, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menolong saudara. Hanya satu, plasma darah Yesus Kristus yang akan menyembuhkan, yang akan menyelamatkan, dan yang akan menyucikan kita dari setiap dosa virus yang ditebarkan oleh iblis itu sendiri. Saya percaya pada pagi hari ini, saudara dan saya, ketika engkau membuka pintu hati, percaya dan beriman kepada Dia, dengan sungguh-sungguh, tanpa keraguan, tanpa berdalih apapun, saya percaya di sana engkau akan menemukan Dia dengan luar biasa. Ya, Efesus pasal 1 ayat 17. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan yang mengatakan bagi kita sebagai penguat firman, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini yang harus dibangkitkan, harus ditumbuhkan. Dorongan kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap manusia boleh terlibat, mengambil bagian, percaya dan beriman hanya kepada kuasa darah Yesus Kristus. Harus ada hikmat Tuhan, pengertian yang daripada Allah, bukan pengertian pikiran manusia, bukan pikiran atau hati nurani manusia yang membawa kita untuk menghampiri Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Dia tanpa Allah yang memanggil dan Allah yang mengundang dia. Inilah yang mampu menggerakkan, yang membuka mata rohani saudara dan saya akan kebutuhan rasa haus dan lapar akan kebenaran ini. Untuk datang menghampiri Dia, percaya kepada Dia. Tanpa kita berkontribusi atau kita bernegosiasi dengan hal-hal yang lain. Tetapi dengan sejujurnya kita percaya. Semuanya oleh karena gerakan dan pimpinan serta pertolongan daripada Roh Allah itu sendiri. Sangat jelas sekali ayat 17 ini sekali lagi. Ya, supaya kita sekalian, supaya hidup di dalam kebenaran Allah. Dan lebih lagi kita diberikan pengertian, meminta kepada Tuhan supaya Kristus Yesus, supaya memberikan kepada roh hikmat. Roh Allah yang bekerja, mendorong untuk mengambil keputusan dan sikap. Menerima Yesus Kristus. Tidak ada jalan. Satu. Yang selanjutnya, darah Yesus telah mengampuni dosa kita. Ya, ini sikap yang harus kita ambil. Kalau tadi saya katakan di depan sebagai pokok utamanya adalah darah Yesus yang mengampuni, ya, menebus dosa-dosa kita.
Dan sekarang sikap yang harus kita ambil. Kita mau katakan kepada sikap diri kita masing-masing, bahwa saya telah diampuni. Semua dosa-dosaku telah diampuni. Sehingga saudara tidak lagi boleh hidup di dalam intimidasi iblis. Tidak lagi kita di dalam ketakutan. Sekalipun iblis tetap mendakwa saudara dan saya. Tapi kita mau katakan, tidak. Dosaku sudah diampuni oleh Yesus. Aku tidak lagi berdosa. Hebat ini. Ini sebuah keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Kalau tadi saya katakan bagaimana kita harus datang kepada Dia beriman dan percaya. Nah, setelah kita beriman dan percaya, engkau mengalami sebuah perubahan. Kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Dipulihkan. Dan sikap yang harus diambil. Dalam menjalani kehidupan yang baru. Dalam menjalani kehidupan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi tidak terintimidasi dengan dosa. Tetapi kita boleh menyatakan bahwa Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosa saya. Dosaku telah diampuni. Dosaku telah dibayar. Ini sikap yang harus kita ambil dan kita deklarasikan. Jadi bukan kita hanya pasif berhenti. Nanti akan tumbuh kembali. Akan digoncang kembali, digoyah kembali oleh iblis. Yang menuduh, engkau masih berdosa, engkau tidak berdaya. Tidak, saya mau katakan. Tidak. Aku sudah ditebus dosaku oleh Yesus. Aku sudah diampuni. Maka saudara bebas. Dan ada kuasa yang makin hari makin nyata. Makin hari makin jelas akan kuasa itu sendiri. Lihat. Karena Dia telah melucuti dosa. Kekuatan dan otoritas Allah. Itulah yang mampu melucuti setiap hutang dosa. Sekalipun dia menjadi pertontonan. Menjadi ejekan. Menjadi cemoohan orang banyak. Itu sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi dia sudah melucuti kuasa dosa. Dia telah melanjangi iblis. Dalam alam roh. Orang yang banyak menyaksikan tidak tahu akan hal ini. Tapi ketika kegelapan terjadi, dari jam 12 sampai jam 3 petang kegelapan, itulah puncak Kristus karyanya. Dia melucuti dosa. Dia mempecundangi iblis. Sehingga iblis tidak berkuasa. Dia rebut kembali kuasa itu yang di tangan iblis. Yang telah dirampas dari manusia. Untuk diberikan kembali kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Segala kuasa baik di dunia maupun di sorga sudah diberikan kepada Yesus. Maka daripada itulah, jangan kita terintimidasi lagi dengan kuasa dosa. Tapi kita menjadi orang-orang yang merdeka. Yang kedua, yang terakhir. Yakinkan dalam hidup kita masing-masing. Kalau saudara dan saya, kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini. Wow, luar biasa. Orang yang dibenarkan. Bukan orang yang benar. Mohon maaf. Tapi orang yang dibenarkan. Karena memang tidak ada seorang pun yang benar dalam dunia ini. Tapi dialah yang membenarkan. Dialah yang mengembalikan. Merehabilitasi. Akan setiap keadaan harkat martabat saudara dan saya. Yang tadinya adalah hamba dosa. Yang hidup dalam cengkeraman dosa. Sekarang sudah diperkenankan untuk hidup di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Ini harus kita sadari. Jadi ada sebuah rasa kebanggaan. Rasa optimis dalam hidup ini. Orang yang masih dibelenggu dosa. Dia tidak bisa menikmati. Tidak bisa merasakan sebuah kebanggaan dan optimis dalam hidup. Tapi satu perkara. Kalau saudara sudah dibebaskan, persoalan apapun yang menghampiri kehidupan kita, seberat apapun pergumulan saudara dan saya, sehebat apapun penyakit saudara dan saya mau katakan, Yesus lebih hebat daripada segala-galanya. Dia sanggup menyelesaikan, asal kau percaya dan tidak terintimidasi oleh ketakutan, kecemasan. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah diampuni dosanya. Aku hidup untuk kebenaran. Mempertahankan hidup ini untuk kebenaran, hanya bagi kebenaranlah
kita peruntukkan dan persembahkan hidup ini. Tidak lagi menggunakan tubuh ini untuk perkara-perkara yang cemar. Untuk hidup dalam keinginan daging. Untuk hidup dalam kenikmatan daripada daging ini. Tidak. Tapi kita belajar untuk menyelaraskan hidup kita ini dengan keinginan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo mulai taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia. Melakukan setiap firman Allah yang ia katakan dalam setiap kebenaran firman-Nya. Yang dikhotbahkan, yang saudara dan saya baca, itu yang sudah harus lakukan. Sekecil apapun yang kau sudah lakukan adalah sebuah bagian pertumbuhan daripada kerohanian kita masing-masing. Ya, nah, sudah saya kasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, rohani kita sudah harus dibenarkan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar yang telah menyucikan kita daripada setiap hati nurani yang jahat. 1 Yohanes saya mau bacakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan sampai dengan ayat berikutnya 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia yang adalah terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang kepada yang lain, dan darah Yesus anaknya itulah menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, inilah kebenaran, hidup dalam kebenaran, artinya hidup dalam penaklukan diri di hadapan Tuhan. Bukan katakan saya tidak berdosa, tidak. Tetapi saya sudah diselesaikan dosa itu oleh korban Kristus, oleh darah Yesus tadi. Maka dikatakan dibenarkan di hadapan Allah. Sikap yang kedua, sikap yang pertama tadi saya mau katakan, kita boleh menyatakan bahwa dosa saya diampunin. Yang kedua kita dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga boleh memperoleh persekutuan. Lihat. Kita beroleh persekutuan dengan Dia. Dan kita tadinya hidup dalam kegelapan. Sekarang kita melakukan kebenaran. Hidup dalam persekutuan dengan Dia. Tinggal di dalam Dia. Dan firman-Nya tinggal di dalam saudara dan saya. Mudah sekali. Indah sekali kondisi ini. Tinggal di dalam Dia. Bagaimana tinggal di dalam Dia? Memasrahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Ini jalan satu-satunya kunci. Maka saudara akan berbahagia. Saudara akan tenang. Situasi sulit apapun. Percaya sama Tuhan. Berserah kepada Dia. Percaya berseru sama Dia. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menolong kita. Asal kita sudah sungguh-sungguh mempercayai dan hidup di dalam kekudusannya tadi. Luar biasa. Ini kuasa darah Yesus. Membuat saudara menjadi tenang. Sekalipun badai gelombang kehidupan yang kian menerpa perahu kehidupan kita. Seolah-olah perahu ini tidak bisa maju. Bahkan cenderung makin hari makin berat. Mungkin mulai karam dan mau tenggelam. Tapi percaya. Ketika ada Yesus dalam rumah tangga kita. Ada Yesus dalam pribadi kita. Tak perlu kita khawatir. Tak perlu kita takut. Jangan cemas, saudara. Ayo, izinkan Yesus berperkara dalam hidup saudara. Percaya, engkau akan sampai dalam sebuah persekutuan yang penuh dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, saya mau bacakan bagi kita sekalian. Sebagai kunci penerapan yang harus kita lakukan atas kuasa darah Yesus Kristus tadi. Yaitu, mari kita mau datang. Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Jangan 3/4, jangan 90%. Ayo, sepenuhnya, totalitas kehidupan kita, hanya kita percayakan kepada Dia. Efesus 1 ayat 9 mengatakan, saya kutip kembali, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, betapa hebatnya kuasanya, kuasa darahnya
Betapa hebatnya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Kalau saudara nggak percaya, tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Jangan harap ada kuasa. Percaya dulu, baru timbul kuasa. Jangan ada mujizat baru kita percaya. Tidak, sama seperti orang lain. Tunggu mujizat baru saya percaya Yesus. Tidak, percaya dulu. Baru ada kuasa dinyatakan. Pengampunan dosa inilah. Mari kita bawa pulang. Mari kita renungkan. Sederhana firman Tuhan hari ini. Ya, tangkap. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Jangan malas, jangan ragu-ragu. Ketika rumah ibadah dibuka, gereja pintu gereja dibuka, ayo ibadah. Jangan terintimidasi. Jangan hanya menikmati siaran khotbah atau ibadah online di rumah saja. Seolah-olah saudara tidak memerlukan persekutuan. Ayo persekutuan dengan Dia. Berbicara juga persekutuan dengan sesama jemaat. Yang merupakan sebuah bentuk perwujudan nyata. Maka daripada itu saya sangat menyarankan saudara yang sehat, baik usia muda, usia tua sekalipun. Ketika kau sehat, ayo melangkah ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan dibuka. Ibadah dibuka. Dalam keterbatasan. Ya, dalam protokol kesehatan tentunya. Kita mesti taat akan peraturan dan akan hal ini. Pasti saudara akan selamat, sehat-sehat. Sampai hari ini Tuhan pelihara kehidupan saya. Luar biasa cara Tuhan dahsyat. Maka daripada itulah untuk menyempurnakan dan untuk melengkapi ibadah pada pagi hari ini, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Karena di sanalah ada kuasa yang akan Tuhan curahkan bagi hidup saudara sekalian. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus, sekarang hamba-Mu sedang mempersiapkan juga Tuhan untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus Yesus, yaitu perjamuan kudus. Saudara kami yang di rumah juga Tuhan boleh mempersiapkan supaya mereka juga bersekutu dan hidup dalam persekutuan itulah yang akan memampukan ada kuasa mengalir terus menerus di dalam diri anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan masing-masing saudara mempersiapkan perjamuan Tuhan di rumah, yaitu menyiapkan roti dan menyiapkan anggur, serta mengikuti daripada prosesi perjamuan kudus ini dengan tekun, dengan tertib, serta penuh hormat kepada Tuhan. Silakan yang di rumah boleh berdiri dengan hormat sambil engkau, saudara, memegang daripada cawan yang berisi anggur dan roti yang adalah tubuh Kristus. Roti ini adalah tubuh Kristus, cawan ini adalah darah Yesus yang telah ditumpahkan dan dicurahkan bagi pengampunan dan penebusan saudara dan saya. Silakan masing-masing engkau berdiri dengan penuh hormat dan sikap yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus Yesus yang Tuhan Yesus sendiri mengatakan, memesankan kepada murid-muridnya ketika pada malam terakhir dia mengambil cawan dan roti untuk mengucap syukur. Mari sekarang saya mengundang kita mengangkat tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan tubuhnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang sah dalam iman, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila sudah selesai, mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus Kristus. Dengan iman kita boleh mengakui kedaulatannya,
yang setinggi-tingginya dalam hidup kita masing-masing, sehingga kuasa Tuhan makin dinyatakan. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Akan kemurahan dan kuasa-Mu yang dahsyat melalui korban darah Yesus Kristuslah. Sehingga kami memiliki pengharapan akan pemulihan keadaan kami sebagai manusia ciptaan Allah yang mulia. Kami dikembalikan untuk masuk dalam kemuliaan Allah yang lebih dalam lagi. Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan, bagi setiap jemaat, bagi setiap orang-orang percaya yang pada hari ini juga mengambil bagian di dalam ibadah. Pada hari ini melalui media online ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya Kau tahirkan, Kau sucikan, kuduskan, bebaskan daripada kuasa dosa-dosa. Karena Yesus yang sudah membayar hutang dosa itu melalui darahnya yang dicurahkan. Tuhan, tahirkanlah, pulihkanlah keadaan mereka Tuhan. Sekali lagi, bila ada yang sakit Tuhan sembuhkan hanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Saudara sekalian disembuhkan oleh Tuhan. Engkau diberikan kelegaan, pengharapan kekuatan yang baru yang dikerjakan hanya oleh kuasa darah Yesus. Hari ini kuasa darah Yesus boleh mengalir dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, bahkan rumah tangga orang percaya. Ketika ada lambang, ada tanda darah di dalam ambang pintu rumahnya, pintu hatinya masing-masing. Maka di sanalah Tuhan menyelamatkan daripada keluarga tersebut. Hamba berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga orang percaya. Pada akhir zaman ini, pada hari-hari ini Tuhan, biarkan mereka diluputkan, mereka diselamatkan daripada setiap intimidasi dan cengkeraman daripada kuasa dosa, termasuk daripada dampak virus COVID-19 ini. Hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada lagi nyawa yang tercabut oleh karena ada darah Yesus dalam setiap ambang-ambang pintu hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami yang mengundang satu perkara, kuasa Tuhan Yesus, itu darah Yesus yang mengalir dalam hidup ini. Sekarang kami boleh mengakhiri ibadah ini, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang sah dalam iman, marilah kita mengakhiri ibadah ini seraya terimalah berkat yang daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kau memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan, yaitu tubuh dan darah Kristus Yesus, jalan pengampunan dosa, serta hidup yang kekal. Saudara sekalian, kau terima berkat Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.